Kini kita masuk ke bagian keenam. Bagaimana relasi Dyadic dalam struktur organisasi nyata. Makin seru sekali belajar tentang Dyadic ini. Jadi tujuan pembelajarannya di sesi ini adalah bagaimana kita memahami hubungan Dyadic dalam organisasi yang jarang bersifat satu ke satu. Menjelaskan konsep one with many Dyadic structure secara konseptual. Dan membedakan pendekatan Dyadic one with many dari pendekatan individu dan multi-level konvensional. Yuk kita mulai saja ya. Jadi ada yang namanya mitos diat yang terisolasi. Jadi ini gambaran awal yang menyesatkan. Kenapa? Karena dalam banyak contoh awal itu diat itu digambarkan sebagai satu pasangan yang berdiri sendiri tanpa keterikatan dengan pasangan lain. Gambaran ini tidak mempresentasikan realitas organisasi. Lalu seperti apa ya? Jadi realitas organisasi itu adalah diat itu tertanam dalam struktur. Dalam organisasi nyata, satu individu sering terlibat dalam banyak hubungan dyadic, terutama pada posisi struktural, seorang supervisor, manajer, memimpin tim. Jadi, diat itu tidak berdiri sendiri, tetapi embedded. Di dalam bagian awal-awal kita ada bahas ya, embedded dalam struktur yang lebih besar. Lalu, apa itu one with many? Jadi, struktur one with many muncul ketika satu individu vokal person, nanti saya akan jelaskan lebih vokal person ya, berhubungan langsung dengan beberapa individu lain secara terpisah. Nah, contoh one with many. Jadi relasi organisasi yang umum. Contoh paling umum adalah satu supervisor memiliki beberapa salesperson. Andi, seorang supervisor memiliki 5 orang sales. Satu manajer memiliki beberapa anggota tim. Satu dosen punya banyak mahasiswa, ya. Jadi setiap relasi itu adalah dia yang unik. Ini one with many ya. Jadi sifat dasar one with many ini adalah diat yang saling terhubung. Jadi dalam struktur ini setiap hubungan supervisor dan salesperson adalah diat yang berbeda. Semua diat itu berhubung melalui satu individu yang sama. Jadi banyak diat, banyak diet, satu vocal person. Ya. Nah, mengapa tetap dyadic? Banyak pasangan tidak sama dengan hilangnya diat. Jadi keberadaan banyak pasangan ini tidak menghilangkan sifat dyadic. Tapi setiap hubungan tetap memiliki dinamika sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi keunikan setiap hubungan, variasi relasional yang nyata. Setiap relasi antara supervisor dan salesperson dapat berbeda. Dalam apa? Kualitas komunikasi, tingkat kepercayaan, dinamika psikologis. Contohnya misalnya, hubungan A sebagai supervisor dengan B tidak sama dengan hubungan A sebagai supervisor dengan C. Meskipun orangnya sama, supervisor sama. Jadi hubungan A, B tidak sama dengan hubungan A dengan C. A itu supervisornya, ya seperti itu keunikan. Jadi berbeda-beda. Nah, lalu keunggulan pendekatan dyadic ini itu menghargai keunikan relasi. Jadi pendekatan dyadic itu memungkinkan peneliti, kita sebagai peneliti menghargai keunikan setiap hubungan tanpa mereduksinya menjadi rata-rata. Jadi kalau kita lihat one with many dibandingkan dengan individual, pendekatan individual itu melihat salesperson diperlukan sebagai responden terpisah. Sedangkan supervisor dianggap variabel latar atau konteks umum. Akibatnya apa yang terjadi? Variasi relasional itu diabaikan. Pengaruh supervisor disederhanakan. Ya, keunggulan one with many itu apa? Keunggulannya adalah fokus pada hubungan spesifik. Pendekatan dyadic one with many. Tetap fokus pada hubungan spesifik. Mengakui satu supervisor itu dapat memiliki relasi yang berbeda dengan tiap bawahannya. Ya, jadi dari sini kita melihat one with many vs multi-level juga bedanya apa. Meskipun keduanya sama-sama melibatkan struktur hierarkis, terdapat perbedaan konseptual yang penting. Kalau pendekatan multi-level itu menekankan pengaruh level pada yang lebih tinggi, misalnya supervisor atau tim terhadap individu di level bawah. Nah, sedangkan pendekatan dyadic one with many itu menekankan hubungan spesifik antara vokal person. Tadi kita ngomong soal vokal person ya. Vokal person adalah individu pusat yang sama yang berelasi dengan banyak partner. Dalam hal ini supervisor itu vokal personnya. Dan masing-masing partner bukan sekedar efek rata-rata dari level yang lebih tinggi. Jadi, dengan kata lain, teman-teman semua, one with many berfokus pada relasi, bukan hanya pada level. Berbeda dengan pendekatan multi level. Nah, jadi contoh ya, misalnya masih kurang jelas ini contohnya. Contoh ya, bayangkan seorang supervisor yang membawahi 5 salesperson. Supervisor tersebut mungkin sangat suportif terhadap salesperson A, cukup formal terhadap
salesperson B, dan cukup instruksional terhadap salesperson C, meskipun supervisor yang sama, kualitas hubungannya berbeda, pengalaman psikologis salesperson yang berbeda. Jadi pendekatan one with many memungkinkan kita sebagai peneliti menangkap variasi ini secara konseptual tanpa menyamakan semua hubungan di bawah satu supervisor. Berbeda dengan multi level ya. Jadi one with many adalah bentuk alami hubungan dyadic dalam organisasi. Setiap hubungan tetap dyadic meskipun satu individu terlibat dalam banyak relasi. Berbeda dari pendekatan individual dan multi level karena fokus pada hubungan yang spesifik. Dan akhirnya pertanyaan konseptual berikutnya. Kapan sebuah penelitian benar-benar dapat disebut dyadic? Kita akan bahas di bagian ke-7. Tetap terus ikuti konten-konten saya sampai selesai supaya paham dengan jelas tentang dyadic research.